Jadi mereka memang tidak punya jawaban atau tidak bisa menjawab dengan lancar ya. Karena strateginya saya kira itu belum sempat disusun. Belum ada pedoman dari Presiden Jokowi buat menjawab isu itu. Namanya juga kecolongan kan? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Setiap hari pasti ada aja berita politik ya. Soal pilkada, soal IKN, lalu soal program-program presiden berikutnya ya. Bikin publik rame dan heboh di media sosial. Namun, mungkin biasa-biasa aja bagi Presiden Jokowi, karena mungkin ya beliau sendiri yang mengorkestrasi berita-berita itu ya. Sampai suatu hari, beberapa hari yang lalu, tepat di akhir bulan Juli, ada berita yang tidak biasa, yakni ketika nama menantu dan anak Pak Jokowi, Bobi dan Kahiyang, disebut dalam persidangan kasus dugaan suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Dalam sidang ini mencuat istilah Blok Medan, dan nama Bobi Nasution disebut sebagai pemiliknya. Kemudian besoknya dalam persidangan yang sama, Abdul Ghani Kasuba sendiri yang memaparkan bahwa blok tambang yang disebut sebagai Blok Medan itu adalah milik dari istri Bobi, Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi. Saya bilang sih ini keluarga Pak Jokowi itu kecolongan ya, karena selama ini kan kita hanya pernah dengar itu gosip-gosip di media sosial soal kekayaan anak-anak Pak Jokowi itu yang katanya dari tambang. Itu pun yang terkait adalah Gibran dan Kaisang. Sebuah LSM tambang ya, bernama Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, pada akhir Januari lalu sempat membongkar jaringan keterlibatan anak-anak Jokowi, yaitu Gibran dan Kaisang di kalangan pertambangan. Mereka memaparkan adanya keterkaitan Gibran dan Kaisang dalam jaringan bisnis pertambangan yang juga terkait dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Namun, mungkin karena yang dibongkar Jatam itu bukan sesuatu yang disembunyikan, jadi pihak keluarga Jokowi ya tenang-tenang aja. Waktu itu kan menjelang Pilpres ya, saya kira dampak pengungkapan jaringan bisnis tambang Gibran dan Kaisang oleh Jatam itu nggak terlalu memberikan dampak terhadap proses Pilpres waktu itu. Ketutup sama bansos. Toh kepemilikan saham itu kan tidak melanggar hukum ya. Namun, apa yang terjadi pada Bobi dan Kahiyang ini beda. Pertama, adalah soal tambang itu sendiri, yang memang sebelumnya setahu saya tidak pernah ada gosipnya di media sosial. Nggak pernah dengar saya ya soal gosip Kahiyang terkait tambang, nggak pernah baca di medsos. Kedua, isu Blok Medan ini muncul di persidangan kasus korupsi atau tipikor. Bukan dibongkar oleh media, misalnya oleh Tempo gitu ya, kan enggak. Atau oleh LSM seperti Jatam tadi itu ya, itu juga enggak. Munculnya itu dalam sidang. Yang di sidang ini pun kasusnya kan cukup memalukan ya. Misalnya bahwa mantan Gubernur Maluku Utara ini ternyata mentransfer sejumlah uang ke 34 wanita cantik katanya. Ada pramugari, mahasiswi, pegawai bank katanya, dan puluhan wanita cantik lainnya. Ada juga beritanya itu ya, bahwa di persidangan terungkap bahwa Abdul Ghani ini menghabiskan 3 miliar rupiah buat ngamar dengan wanita. Yang kemudian dibantah oleh Abdul Ghani ya. Apakah kedua berita itu sama? Saya nggak baca banget ya. Berita-berita ini miris tapi lucu ya, kayak berita-berita persidangan SYL kan. Kan jadi nggak level ya, ketika nama menantu dan anak Jokowi juga muncul di persidangan yang sama. Nggak level dong. Di satu pihak beritanya soal ngamar sama cewek-cewek, tapi di lain pihak ada nama Bobi dan Kahiyang. Ini kayak semacam merendahkan keluarga Jokowi ya. Mereka kok circle-nya itu sama orang-orang terduga kasus korupsi yang suka menghamburkan duitnya buat main cewek gitu. Nggak level banget. Saya kira ini yang bikin kecolongan ya, bikin kaget Jokowi dan keluarga. Mereka sama sekali nggak menyangka bahwa soal Blok Medan ini bakal terungkap di dalam persidangan. Kalau yang mengungkap itu media, kan biasanya didiemin aja sama Pak Jokowi, nggak dikomentarin, itu sudah cukup ya. Kalau persidangan kan beda dong. Kecolongan dan kekagetan ini bisa kita lihat dari respon-respon mereka yang ditanya sama awak media
soal Blok Medan ini, misalnya ya, Menteri Sekretaris Negara itu Pratikno sebagai perwakilan dari istana. Ketika ditanya oleh wartawan soal tambang Bobi Kahiyang ini, kata pertama yang disebut oleh Menteri Pratikno itu adalah kata waduh. Waduh katanya, saya nggak tahu katanya. Kemudian dari Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko, jawabannya tuh gini, saya nggak mau mengomentari yang bukan tugasnya KSP. Kalau memang ada urusannya sama sana, maksudnya Presiden Jokowi, tanya sanalah katanya, jangan tanya saya. Demikian kata Pak Muldoko ya. Lalu Bobi Nasution sendiri ya juga sempat ditanya oleh awak media. Bobi hanya bisa bilang bahwa tidak etis mengomentari hasil sidang itu. Saya kira ya, mending Mas Bobi bilang no comment aja deh ya. Kalau ngomongin etis, nanti publik jadi ingat sama pelanggaran etik oleh Paman Gibran yang memuluskan jalan Gibran jadi cawapres dulu kan. Jadi mereka memang tidak punya jawaban atau tidak bisa menjawab dengan lancar ya. Karena strateginya saya kira itu belum sempat disusun. Belum ada pedoman dari Presiden Jokowi buat menjawab isu itu. Namanya juga kecolongan kan? Itu kan munculnya tiba-tiba aja. Pak Jokowi kan lagi sibuk-sibuknya ya pencitraan IKN kan. Ngajak artis, lalu mau ngajak relawan ke IKN. Sementara anak buah Presiden Jokowi kan lagi sibuk ngurusin 2 acara perayaan Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus nanti di Jakarta dan di IKN. Bobi Nasution sendiri pasti lagi sibuk ngurusin pilkada. Semua itu ada kesibukan masing-masing ya. Tahu-tahu ada soal Blok Medan ini. Ya kaget beneran dong, kecolongan. Awak media kan gercep ya, tanya sana, tanya sini, tanya Bobi, tanya Mensesnek Pratikno, tanya KSP Pak Muldoko. Dan tentu saja tanya ke KPK dong. KPK mau nggak mau yang ngasih komentar. Kalau diem nanti citra KPK kan makin buruk aja. Tapi KPK juga kayaknya itu main aman ya. Soalnya KPK menyatakan bahwa belum ada kebutuhan untuk memanggil Bobi dan Kahiyang. Katanya masih didalami prosesnya. Bisa jadi KPK ini mau koordinasi dulu sama presiden kan? Ini kan menantu dan anak presiden. Masa nggak koordinasi dulu? KPK akhirnya melemparkan ya bagaimana tindak lanjutnya ke jaksa penuntut di persidangan. Kalau terkait itu, kita kembalikan ke jaksa penuntut umum. Begitu kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Kemarin Selasa ini ya konferensi persnya. Balik ke jaksa berarti bagaimana nasib Bobi dan Kahiyang saat ini itu ada di tangan kejaksaan. Apakah jaksa akan berani menghadirkan Bobi dan Kahiyang atau bagaimana? Sementara isu ini sudah ramai kan jadi berita. Ada pula desakan dari PKS agar Bobi dan Kahiyang ini diusut secara profesional dan transparan. Jangan sampai aparat penegak hukum terkesan lemah katanya menghadapi kasus ini. Itu menurut anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto dari PKS ya. Saya kira publik dan para netizen pasti setuju dengan PKS kan. Kalau nggak diusut, maka pemerintahan Jokowi akan meninggalkan rekam jejak yang goib lagi ya. Goib ya, nggak kelihatan gitu. Tapi ya itu, kita kembalikan sama yang berkuasa aja ya. Apakah Pak Jokowi bakal mau membiarkan anaknya terkait kasus hukum? Tapi kalau nggak ada tindak lanjutnya, masyarakat bisa makin curiga loh. Dulu kan katanya Pak Jokowi itu sudah memegang data dan jeroannya partai-partai politik dari intelijen. Masa data menantu dan anak sampai nggak tahu? Jadi nggak logis kan? Rakyat jadi bertanya-tanya nih ya. Apakah ada potensi-potensi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri lainnya di anggota keluarga Jokowi lainnya? Apakah sebenarnya Pak Jokowi ini memperalat rakyat untuk mendapatkan keuntungan material? Ini kan jadi makin mencurigakan ya. Sedikit celah terbuka, rakyat itu saya, teman-teman ya, jadi pingin tahu itu lubangnya dalam atau dalam banget atau nggak terbatas dalamnya. Begitu banyak pertanyaan muncul dari isu Blok Medan ini ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.